Halo sahabat Sonora, jangan bosen dong sama kita. Ada saya Dr. Santi dan juga ada sebelah saya Haria. Cakep banget saya. Ya dong Dr. Santi gitu kan dok. Saya tuh pusing banget nih dok. Dari tadi bolak-balik gitu kan. Isinya radikal bebas lah, ada molekul, ada atom, kacang. Iya enak ya kacang atom ya. Gitu kan. Tapi nggak ngerti, udah dibolak-balik gitu kan, berharap dapat secercah harapan. Secercah gitu kan. Tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Mana soalnya kan di sosial media kan orang pada ngomongin tuh kan, hati-hati radikal bebas gitu kan. Hati-hati tuh di radikal bebas ada atom. Lah serem amat, ada nuklirnya juga dong berarti. Oh ya tadi kacang ya, bukan nuklir ya bukan. gitu kan. Tapi itu apa? Pusing saya, mending nanya. Makanya kalau pelajaran biologi bangun. Bukannya bangun, dulu waktu izin saya ke toilet 2 jam saya di toilet. Nongkrong. Susah BAB katanya gitu kan. Beda produk. Jadi sebenarnya apa sih radikal bebas gitu kan? Udah gitu di dalamnya ada atom, ada molekul gitu kan? Membingungkan. Bener, saya yakin deh yang pusing nggak cuma saya, sahabat Nora juga kan pada geleng-geleng loh, pada geleng-geleng yang Bukan bunyiin pada ngomong air. apaan sih gitu Iya. kan. Nah, sekarang kita mulai dengan radikal bebas. Ya. Ya kan? Radikal bebas itu sebetulnya adalah sebuah atom atau sebuah molekul. Nanya dong, atom apaan, molekul apaan? Tadi kacang katanya. Oh iya, bukan kacang sahabat Sonora ya. Bukan, canda tadi. Jadi atom itu kalau dia satu, kalau atom sama atom lebih dari satu membentuk molekul. Oh. Nah, atom itu bagian luarnya tuh ada kulitnya. Nah, kulitnya itu Crispy. ada satelit-satelitnya. Satelitnya itu harus bergandengan, punya temen gitu kan. Nah, temennya itu harusnya lengkap. Jadi kalau misalnya tiap atom beda-beda. Kalau misalnya satu atom ini tangannya 2, maka 2-nya ini harus dikasih temen. Kalau radikal bebas, atomnya ini di luarnya tidak ada temennya. Jadi kalau dia berkelana, dia akan menyamber dari tempat yang lain. Lah, rusak Kurang lebih dong. nih. Nah, yang disamber rusak. Kurang lebih nih ya. Anggaplah misalnya si atom ini dia bangkrut, nggak punya duit. Nah, maka ketika dia jalan-jalan dia lihat jemuran, ada celana jeans, samber, dijual dapat duit. Rugiin yang punya. Nah, yang punya jadi kelabakan gitu kan. Atau dia lewat lagi, ada handphone nih nganggur, samber gitu. Jadi dia akan menyambar ke kiri ke kanan dimanapun dia berada gitu. Nah, yang disamber akan kekurangan. Tubuh kita dong yang nanti berdampak Iya, akhirnya. iya. Makanya radikal bebas kalau dia berlebihan, dia akan mengganggu fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Karena dia banyak nyuri bagian-bagian yang dia lewatin tadi. Iya, iya. Oh, Pinter. pinter. Udah satu Gurunya SKS. pinter soalnya. Ujung-ujungnya nggak apa-apa Ya. Nah, kalau misalnya antioksidan itu dia si dermawan, ceritanya banyak duit, bagi-bagi. Jadi kalau dia lihat radikal bebas, langsung dibagi duit. Nih, Si antioksidannya tadi. kasih 1 ember, cepean. Tapi si siapa namanya si radikal bebasnya kenapa nggak ngambilin antioksidan aja kalau gitu kan punya stok banyak. Makanya kita harus punya stok antioksidan di dalam tubuh kita yang cukup untuk membagi elektron ke si radikal bebas ini. Berarti antioksidan itu sebetulnya bisa kurang ya? Bisa Karena banget. diambilin sama si radikal bebas. Iya. Ih, nakal banget. Nah, si antioksidan ini lucunya, uniknya, dia bagi-bagi, tapi dia nggak pernah berubah jadi radikal bebas. Jadi kan dia bagi-bagi nih. Siapa yang kekurangan uang, pokoknya kalau dia lewat, ketemu, dia lagi mau nyolong, lu jangan nyolong, gue bagi duit nih, Ini kasih, ya. ruk gitu kan, Disebar ya. gitu. Jadi si antioksidan ini adalah dermawan yang membagi-bagi elektronnya kepada semua radikal bebas, sehingga radikal bebas itu jadi stabil. Jadi kalau dia udah dapat duit dari si dermawan antioksidan ini, ya udahlah dia berusaha sendirilah, jualan es, jualan apa gitu. Rame dong di dalam sini. Pantes kelaparan dari tadi malam. Ya, jadi si radikal bebas ini sifatnya akan stabil. Jadi dia tidak merusak lagi setelah dia mendapatkan uang dalam tanda kutip dari antioksidan yang dermawan ini. Nah, kalau si radikal bebasnya ini jumlahnya banyak banget,
dibandingkan dengan jumlah antioksidannya, maka akan timbul keadaan yang namanya stres oksidatif. Kalau stres oksidatif itu jumlah antioksidan dengan jumlah radikal bebas tidak berimbang. Yang menang siapa? Yang menang yang radikal bebas. Maka terjadi stres oksidatif. Stres oksidatif merusak tubuh kita, membuat banyak gangguan, bisa jadi penyakit degeneratif, bisa jadi penuaan, bisa memicu kita jadi diabetes, bisa mengganggu sistem imun tubuh kita. Dia banyak mengganggu berbagai proses di dalam tubuh kita. Antioksidan itu bisa, sebenarnya badan kita bisa bikin sendiri. Dengan cara? Dari sononya. Oh iya? Jadi badan kita sebenarnya punya antioksidan. Tapi kalau misalnya si radikal bebasnya ini kebanyakan, nggak keuber. Jadi kita harus nambah makanan dari luar atau nambah suplemen dari luar yang mengandung antioksidan. Nah, kenapa radikal bebasnya ini bisa banyak? Kalau kita pola hidupnya jelek, makannya yang gorengan gitu kan. Karena makanan gorengan kesindir nih. Itu enak banget, Dok. Minumnya alkohol, merokok. Saya nggak ngerokok, tapi deket-deket orang yang merokok sama juga radikal bebasnya tinggi. Orangnya yang kena polusi, baik polusi kendaraan, polusi pabrik, polusi berbagai polusi, terus kena banyak zat kimia. Karena sekarang kan banyak sayur, buah yang disemprot pestisida sebagainya. Kalau kita bersihinnya nggak bersih, kemakan pestisidanya itu menimbulkan radikal bebas. Dan kalau radikal bebasnya ini ditambah lagi dengan kita ada obat-obatan yang mengandung radikal bebas, terus kita kena matahari kebanyakan. Karena sekarang ini ya, satu lagi poin nih, orang suka melebih-lebihkan. Gimana? Berjemur matahari kan sehat ya, kan lagi ngetren vitamin D. Tapi berjemurnya sampai 2 jam, itu berlebihan. Itu tanning namanya. Berarti kalau orang tanning gitu sebetulnya nggak terlalu baik ya? Enggak. Paparan sinar matahari yang berlebihan itu menimbulkan radikal bebas. Dan kalau radikal bebasnya itu kebanyakan, badan kita nggak bisa menetralkan si radikal bebasnya. Akibatnya timbul stres oksidatif. Stres oksidatif menimbulkan berbagai gangguan. Makanya jangan sampai. Jadi kalau misalnya kita, hari ini makannya udah gorengan gitu ya, cobalah makan antioksidan. Antioksidan itu bisa dari makanan, bisa hewani, bisa nabati, tapi kebanyakan antioksidan itu dari makanan yang nabati, buah-buah, sayur. Itu golongan-golongan berry-berry itu tinggi antioksidan. Elderberry, strawberry, blueberry, goji berry, terus tomat. Terus kalau sayur-sayuran itu kol ungu. Kan ada kol yang cantik tuh yang warnanya ungu. Itu bagus yang ya suka ternyata ada ya? di salad, sahabat sonara. Itu bagus ternyata ya? Itu bagus. Beet. Jadi itu tadi ya, dari yang berry-berry gitu kan, buah-buahan berry-berry, terus habis itu juga sayuran. Alpukat, terus wortel, brokoli, kol ungu. Tapi ada juga di yogurt, ada di ikan, ada di unggas kayak ayam segala macam gitu, itu mengandung antioksidan. Tapi antioksidan tuh nggak cuma begitu doang. Ada juga di vitamin C, di beberapa mineral kayak zinc, selenium, itu mengandung antioksidan juga, bisa berfungsi sebagai antioksidan. Jadi PR kita itu adalah ini ya karena memang radikal bebas itu nggak mungkin hilang gitu kan, yang penting radikal mengontrol. bebas itu tuh normal di dalam tubuh kita. Malah normal ya? Iya. Jangan sampai dihilangin berarti. Karena kalau kita badan kita memasak dalam tanda kutip bahan makanan supaya kita menghasilkan energi, itu byproduct-nya apa? Produk sampingan ya. Produk sampingannya itu adalah si radikal bebas. Terus ketika badan kita diserang sama virus, kuman, bakteri, parasit gitu ya, atau ada reaksi alergi gitu, badan kita memberikan perlawanan, jadi bisa berupa reaksi inflamasi, bisa berupa si sel darah putih memakan si musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Hasil belakangnya, byproduct, hasil produk sampingannya itu radikal bebas. Jadi sebenarnya radikal bebas itu normal ada di dalam badan kita, hanya kita harus menjaga supaya radikal bebasnya ini jangan berlebihan, gitu. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadi banyak penyakit, bisa ke susunan saraf, bisa demensia,
Alzheimer. Sampai segitunya? Iya, itu bisa dipicu oleh stres oksidatif yang nggak diberesin. Terus bisa memicu penyakit-penyakit kayak diabetes, Parkinson, terus bisa menimbulkan keriput-keriput, penuaan dini, kulit jadi kusam, itu bisa. Juga penyakit autoimun, terus kalau udah mulai agak-agak berumur gitu ya, mata kan udah mulai penurunan penglihatan. Jadi udah mulai katarak lah, udah mulai pakai kacamata yang kalau baca mesti begini. Yang jauh gitu ya. Kacamata presbiopia, kacamata untuk orang yang berumur, itu dipercepat kalau si orangnya itu sering berada dalam keadaan stres oksidatif. Jadi radikal bebasnya banyak. Makanya kalau mau sehat ya hidup sehat. Hidup sehat. Ya bener dong. Iya, kalau mau sehat ya jangan sakit. Oh iya bener, itu lebih bener lagi. Terus gimana dong dok supaya radikal bebas di tubuh kita ini nggak berlebihan? Nah, badan kita bisa membuat, tapi kalau misalnya si radikalnya ini berlebihan, kita harus tambah dari luar. Itu tadi, makanlah makanan yang mempunyai sumber antioksidan yang banyak. Kalau gaya hidup tuh misalnya kayak buat nambahin olahraga mungkin, atau olahraga sendiri menimbulkan radikal bebas. Lah terus nggak olahraga dong habis ini? Alasan. Lah kan katanya radikal bebas kalau kebanyakan bisa itu. Olahraga itu memang menimbulkan radikal bebas, tetapi dalam badan kita ada antioksidannya, bisa melawan radikal bebasnya. Oh, berarti nggak usah khawatir, olahraga aja. Berarti habis olahraga kemudian perbanyak makanan yang bergizi. Iya. Tapi berarti kalau nggak olahraga, nggak usah makanan yang bergizi. Kan antioksidannya gitu. tetap. Iya. Habis itu ntar kalau sakit nggak usah ke dokter. Jangan dong, kalau dokternya ngambek sih. Iya, ngambek. Jangan ntar makin ngambek lagi. Gitu berarti sahabat Sonora. Berarti memang kita harus mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gitu kan. Makanan yang tadi yang mengandung vitamin C yang paling penting tadi itu ya. Vitamin C, vitamin E, mineral kayak zinc, selenium, mangan, terus ada flavonoid, karotenoid, fitoestrogen. Bingung kan udah 8 loh ini. Udahlah. Pokoknya makanlah yang berwarna-warni. Nah, jadi gitu sahabat Sonora, karena kita tuh hidup di kota besar gitu kan, apalagi polusi di mana-mana, dari kendaraan lah, belum lagi dari bangun. Gorengan disebut lagi. Jangan lupa pola makan yang buruk. Nah, itu juga tuh makanya jangan sampai radikal bebas di tubuh kita tuh berkembang cepet gitu kan. Nanti antioksidannya kewalahan. Makanya salah satu caranya tadi yang disebut sama Dokter Santi adalah mengkonsumsi makanan yang menyehatkan, yang mengandung vitamin C gitu kan, salah satunya melalui apa tadi? Semua yang berry, elderberry, strawberry, blueberry, semua makanan yang mengandung vitamin C, mengandung mineral kayak zinc, selenium, mangan. Berarti dengan mengkonsumsi Ammonizer sama dengan kita udah menjaga vitamin C di tubuh kita dong ya dok ya. Dan ada mineralnya juga, jangan lupa. Ada Ammonizer juga, harganya pun terjangkau dan kayak yang Dokter Santi bilang, sehat itu mudah, sehat itu murah. Baik sahabat Sonora, jangan lupa lo ya buat dengerin Health Corner setiap hari Senin jam 19 malam. Kok jadi saya gini sih? Itu sampai jam 7 jam 7 malam sampai jam 8 malam hanya di Sonora Partok KG Radio Network. Jangan lupa juga ini di subscribe, komen, dan juga like. Bye!